Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufan Wisnya dari D3 Teknik Mesin dengan NIM 220200017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan tema motivasi dari MK Kewirausahaan dari Bapak G. Di sini dengan tema motivasi. Dan selanjutnya yaitu pengertian motivasi, yaitu keberhasilan merupakan sebuah output dari proses yang berkesinambungan dan akumulasi berbagai faktor pendorong menurut basis 2000. Keberhasilan seorang tergantung dari berbagai faktor. Berbicara tentang motivasi, maka akan muncul suatu pemahaman bahwa makna itu akan mengarah kepada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga akan mendapatkan kepuasan. Karena adanya kebutuhan itu, maka menimbulkan suatu dorongan atau usaha yang terwujud dalam suatu perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu konsep pengertian. Konsep motivasi menyatakan bahwa bila mana seorang sedang mengalami motivasi atau sedang yang tidak seimbang, artinya dia sedang berada dalam a state of disequilibrium. Tetapi sebaliknya, bila mana apa yang menjadi dorongan itu sudah diperoleh beberapa di tangannya dan mendapat kepuasan dari badannya, maka dikatakan bahwa orang itu telah memperoleh satu keadaan seimbang. Ia sudah berada dalam a state of equilibrium. Selanjutnya yaitu segi lingkungan atau faktor. Menjelaskan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seorang termotivasi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari seorang berupa sikap, harapan, cita-cita, dan disposisi kebutuhan yang berkembang. Sedangkan faktor eksternal dalam desakan dari luar yang menyebabkan seseorang termotivasi. Berdasarkan gambar di atas ditunjukkan bahwa need merupakan kebutuhan yang terdapat dalam diri seseorang yang harus dipenuhi. Ketika kebutuhan tersebut muncul, maka fenomenanya tampak pada dorongan drive yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, akibat dari tindakan tersebut, maka tujuan yakni memuaskan kebutuhan terpenuhi dari uraian di atas, maka motivasi merupakan upaya individu dalam memenuhi kebutuhan selama kebutuhan tersebut belum terpenuhi. Maka dorongan untuk melakukan sesuatu terus dilakukan. Selanjutnya yaitu berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Motivasi adalah dorongan pada diri seorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dikehendakinya. 2. Motivasi adalah dorongan yang meliput jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tindakan tertentu. 3. Motivasi merupakan suatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Motivasi adalah sesuatu yang melatar belakang individu untuk berbuat supaya tercapai tujuannya dikehendakinya. 4. Motivasi adalah suatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu. 1. Self confident, percaya akan kemampuan sendiri. 2. Originality, mempunyai daya kreativitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuai dengan aslinya. 3. People oriented, tidak memperalat orang lain, terbuka
adab kritikan, tidak menyalahkan orang lain. Yang keempat, next result oriented, berani mengambil risiko terhadap apa yang telah diputuskan, semangat tinggi untuk menyelesaikan tugas. 5. Future of oriented, mempunyai daya antisipasi yang tinggi, mempunyai analisa. 6. Risk taker, menyenangi tugas yang menantang, tidak cepat menyerah. Selanjutnya yaitu sikap dasar motivasi berprestasi. 1. Senang menghadapi tantangan yang berisiko sedang. 2. Tanggung jawab pribadi tinggi. 3. Ingin belajar dari pengalaman. 4. Pengalaman dijadikan sebagai umpan balik. 5. Adanya perasaan dikejar waktu. 6. Menyukai situasi yang majemuk. 7. Mampu menerima kegagalan. 8. Mampu menggunakan pikiran dan akal. 9. Kreatif dan inovatif. 10. Mempunyai pengendalian diri yang kuat. 11. Sanggup bertahan dalam situasi yang tidak menentu. 12. Memiliki standar kesempurnaan untuk dirinya sendiri. 13. Sanggup terlibat dalam jangka waktu yang lama. 14. Mempelajari lingkungan. 15. Berhubungan tidak sekedar persahabatan, tetap juga mendapat pengetahuan. Terus selanjutnya yaitu faktor penurunan motivasi. Lingkungan yang tidak lingkungan yang tidak kondusif yang berakibat tidak nyaman. 2. Merasa berada dalam situasi yang menakutkan karena adanya ancaman. 3. Beban pekerjaan yang melebihi kapasitas. 4. Pekerjaan terlalu rutin, tidak ada tantangan. 5. Kurang menguasai pekerjaan termasuk. 6. Prosedurnya. 7. Tidak ada ukuran tentang standar keberhasilan. 8. Tidak ada keseimbangan antara reward dan punishment. 9. Tidak ada kesempatan untuk mengembangkan skill sehingga menghadapi pekerjaan. 10. Baru menjadi sulit. 11. Berada di lingkungan kerja yang baru. 12. Mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 12. Mempunyai penilaian bahwa dirinya tidak berarti dalam kelompok. 13. Tidak memperoleh umpan balik yang membangun. 14. Kurang memperoleh pengarahan dan bimbingan dari atasan. 15. Merasa diasingkan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Teori yang pertama, teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan manusia pada hakikatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, apabila pimpinan ingin memotivasi Apabila pimpinan ingin memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan bawahannya. Maslow, salah seseorang yang mengkaji teori kebutuhan, berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Mengkaitkannya dengan faktor lingkungan. Sebaliknya, bila pegawai itu puas, hal tersebut selalu dihubungkannya dengan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu teori motivasi.
Teori motivasi yang kedua yaitu teori motivasi instrumental. Teori instrumental ini meliputi teori tukar-menukar, Eysenck teori, dan teori harapan, ekspektasi teori. Secara ringkas mengenai teori tukar-menukar dalam buku Administrative Behavior tulisan Sinom tahun 1997 nomor 141 lebih dikenal dengan sebutan Model of Organizational Equilibrium. Dijelaskan bahwa dalam setiap organisasi selalu terjadi proses tukar-menukar atau jual beli antara organisasi dengan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang menyumbangkan pengetahuannya kepada organisasi dan organisasi memberi imbalan atau menukarnya dengan gaji atau upah. Hasil produksi organisasi baik yang berupa barang atau jasa kemudian dijual. Hasil penjualan merupakan pendapat organisasi dari pendapatan inilah tiga pendekatan dalam motivasi kerja. Secara teori motivasi merupakan suatu proses dalam diri seorang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor fisiologis maupun faktor psikologis yang menggerakkan perilakunya untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam pandangan sistem, motivasi terdiri dari tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan saling berinteraksi, yaitu komponen kebutuhan atau needs, dorongan, drivers, dan komponen imbalan, incentives. Kebutuhan merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat fisik maupun spesies. Dorongan merupakan suatu kekuatan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan imbalan merupakan tujuan yang tercapai sebagai hasil tindakan atau perbuatan tersebut. Selanjutnya yaitu teori proses motivasi kerja atau VI. Teori proses lebih ditekankan pada pengkajian sebagai motivasi itu bisa terjadi. Di antaranya teori yang relevan di antaranya ialah teori pengharapan, ekspektasi teori dari Viktor Fromm dan teori Porter Lawler. Teori Fromm sebetulnya merupakan pengembangan dari teori Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori Fromm menunjukkan sejumlah variabel yang dikenal dengan V, valence, instrumentality, dan ekspektansi. Valensi berkaitan dengan kadar kekuatan keinginan seseorang terhadap hasil tertentu. Indikasinya mencakup nilai upah, sikap, dan keunggulan hasil. Nilainya bisa bersifat positif dan negatif. Positif apabila hasilnya disenangi. Sebaiknya hasil yang dihindari atau dibenci tersebut valensi negatif. Instrumentalitis berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan hasil tingkat kedua. Atau hubungan antara prestasi dengan imbalan atau pencapaian prestasi pengharapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu usaha akan menghasilkan suatu tingkat prestasi tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa tingkat pengharapan bersekitar antara
0 sampai 1. Selanjutnya yaitu motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Motivasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas. Secara konseptual, kinerja merupakan terjemahan yang saling dianggap sesuai dari istilah performance. Juga diartikan untuk kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja. Smith dalam Doyon Bahtiar Arianto tahun 1997 nomor 82 menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah output derived from processes human or their which. Jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses, artinya hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan unjuk kerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Terus kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi, sebab kemampuan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kemampuan, keduanya tidak dapat menghasilkan output yang tinggi. Untuk memperjelas ungkapan tersebut, Miss Alves dan Possvenberger tahun 1982 nomor 3 menggambarkan secara matematik, yaitu ability X motivation job sama dengan job performance. Dan yang terakhir, motivasi dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas. Berdasarkan rumus tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan merupakan hasil perpaduan antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman, sedangkan pengertian motivasi diartikan sebagai suatu daya dorongan driving force yang menyebabkan orang berbuat sesuatu. Kemampuan personil erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan standar performance. Terima kasih dan sekian tugas presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.